Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di Bocah Ciputat. Hari ini ya hari Sabtu dan hari libur juga. Dan hari ini gue bakal sharing tips-tips ringan terkait Microsoft Word. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bocah Ciputat dan pengen tahu Bocah Ciputat itu apa, Bocah Ciputat adalah channel yang menyediakan informasi seputar edukasi, tips-tips seperti yang hari ini aku sampaikan, jalan-jalan, dan juga hobi. Penasaran dong? Dan kalau teman-teman rasa channel ini bermanfaat dan memberikan dampak positif, jangan lupa ya, subscribe. Baik, sebelum kita memulai agenda pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan baca doa. Selesai. Hari ini, sesuai judulnya, kita bakal mencoba buat daftar isi, seperti yang ada di layar teman-teman ini. Kita bakal menggunakan dua fitur utama yang ada di Microsoft Word. Pertama itu Home, dan di situ ada Style, dan juga di bagian References, yaitu Table of Content. Bagaimana cara kerjanya dan langkahnya? Pantengin Bocah Ciputat. Oke teman-teman, hari ini kita bakal coba belajar bagaimana membuat daftar isi biar rapih dan terus bisa update jika teman-teman menambahkan sebuah daftar baru. Ini pas banget nih buat teman-teman yang sekarang lagi sibuk mungkin buat nyusun sidang, skripsi, atau bahkan laporan pekerjaan. Karena usahakan daftar isi dibuat di awal. Jangan sampai di tengah-tengah teman-teman baru bikin daftar isi. Pasti pusing tuh. Nah, aku mau ngasih contoh di sini. Jadi ini ceritanya ada mahasiswa lagi seminar akhir buat tahun depan, tahun ini. Judulnya itu Bocah Ciputat sebagai channel YouTube yang keren dan manfaat untuk banyak orang. Amin. Di sini ada daftar isi. Ada juga daftar table. Selain daftar table, daftar gambar, pendahuluan, bab satunya, bab 2 literatur kajian. Di sini ada bab 3, ada juga bab 4, sampai bab 5, sampai daftar pustaka. Udah ada halamannya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara bikin halamannya itu udah rapi, cek di video sebelumnya dari Bocah Ciputat. Dan buat hari ini, buat part 1, kita fokus di daftar isi. Kita belum bikin daftar gambar dan daftar table. Karena kenapa? Biar kita pelan-pelan. Biar sharingnya biar enak pelan-pelan dulu. Oke, kita langsung mulai aja buat bikin daftar isi. Tips pertama, dua fitur yang bakal kita gunain di sini itu ada di bagian Home, itu di Style. Oke, di Style. Kedua, itu ada di Reference, yakni Table of Content. Cara buatnya gimana? Pertama, kita harus tahu dulu kegunaan Table of Content. Table of Content itu bisa memunculkan daftar isi secara otomatis sesuai dengan heading teman-teman. Coba kita pencet Custom Table, kita lihat heading 1, heading 2, heading 3. Tahu heading ini dari mana? Bocah Ciputat. Nah, heading ini kita tahu dari bagian sini, style ini. Ini kan nunjukin heading. Nah, jadi kita dengan mengelaborasi dan mengkombinasikan style dengan table of content itu kita bisa membuat daftar isi yang sangat rapi. Oke, sekarang kita harus pastikan step style dulu. Berarti kita coba dulu setiap daftar isi dan setiap judul kita jadikan satu style yang sama. Misal daftar isi, berarti dia masuknya style 1 atau gaya 1. Nah, kita lock dulu di gaya 1. Sama daftar table, kita jadikan gaya 1. Oh, udah. Daftar gambar gaya 1, udah. Apakah pendahuluan udah? Gaya 1, udah. Gaya 1, sudah. Semua judul utama ya, kita jadiin gaya 1. Gaya 1, udah. Pembahasan, gaya 1, sudah. Daftar pusaka, gaya 1,
Oh belum, dia belum gaya 1. Kita jadikan gaya 1. Nah, kesimpulan juga udah gaya 1 udah. Itu untuk yang pertama. Kita udah jadikan style semua judul kita sama. Sekarang style mana yang kita harus cocokkan? Yakni style subbab. Di sini kan kita lihat nih ada subbab banyak. Coba kita drag. Nah, kita lihat di sini kalau kita blok dia belum ada style-nya. Udah ada. Coba kita bikin. Jadi di sini teman-teman, selain template, kita bisa bikin style baru. Kita sebut dengan create style. Jadi di create style ini, kita bisa ngasih style baru sesuai dengan heading yang kita blok. Misal buat subbab 1, kita bikin style baru. Subbab 1. Sudah? Klik OK. Dah, subbab 1 kan. Sama, rumusan 2. Subbab 1 kan. Subbab 1. Sama, subbab 1. Subbab 1. Oke. Begitu pula buat subbab yang lain. Kita bikin style yang baru. Bisa nggak pakai subbab 1? Bisa aja. Cuma kalau pakai subbab 1, dia bakal ngulang dari 1. Jadi saranku, mending kita bikin style baru lagi. Create style baru. Subbab 2. Oke. Kita jadiin juga subbab 2. Kita jadiin subbab 2. Oke. Begitu pula buat bab 3. Siapin juga subbabnya. Create style, kita bikin baru. Subbab 3. Oke. Kita bikin lagi di sini subbab 3. Oke, udah. Jangan lupa di sini subbab 3 lagi. Oke. Begitu pula subbab 4 kita bikin lagi. Ya ini memang agak nguli. Cuman nanti kalau dalam keberjalanan teman-teman udah bikin, udah gampang. Ini kan ceritanya udah ada laporannya. Jadi kayak bikin satu-satu. Subbab 4. Oke. Sama kita bikin subbab 4. Kita bikin lagi subbab 4. Oke. Jadi nanti kalau berikutnya teman-teman bikin dari awal disaranin. Biar gampang. Berarti subbab 5 ya. Kita bikin lagi create style. Subbab 5. Oke, saran juga kita bikin subbab 5. Oke, sampai di sini teman-teman boleh berhenti dulu dan kita ngecek ulang tadi kita udah ngapain aja. Jadi secara ringkasnya tadi kita udah bikin masing-masing style heading buat judul, buat tiap subbab. Kenapa itu penting? Biar nanti teman-teman kalau membuat subbab atau heading baru atau judul baru itu gampang, tinggal mengacu ke style di sini. Dan bisa dibikin create style. Jadi create style, kenapa create style? Biar bisa bikin slide baru atau style baru. Oke. Setelah itu gimana? Nah, ini trik terakhirnya. Sekarang kita siap buat bikin daftar isi. Kok bisa langsung? Bisa dong. Di bagian reference, sekarang kita main di table of content. Di table of content, teman-teman pilih custom table of content. Kita lihat di sini. Heading 1, heading 2, heading 3. Ini bakal menunjukkan bagaimana daftar isi kita akan tampil. Yakni heading 1 di bagian utamanya, heading 2 cabang satunya lagi, heading 3 cabangnya lagi. Gimana biar kita bisa bikin sesuai keinginan kita yang tadi kita udah bikin? Kita klik di option. Tadi kita buat apa aja? Nah, ini menunjukkan leveling yang tadi ada di heading. Berarti kita hapus semuanya dulu coba. Kita hapus semuanya. Nah, semuanya udah kehapus. Oke, kita ingat. Gaya 1 itu mau kita jadikan di pertama. Benar gak? Benar. Tulis 1. Di bawah gaya itu subbab. Di bawah heading itu adalah subbab. Subbab itu ada di mana? Nah, subbab itu ada di kedua. Berarti kita tulis dia di 2. Subbab buat judul kedua di mana? Di 2 juga. Karena dia kan ada di spasi 1 lah. Pembedanya spasi 1. Subbab 3 di 2 juga. Subbab 4 di 2 juga.
Subbab 5 di 2 juga. Kenapa nggak di 3? Karena kalau ntar di 3 bakal beda. Ntar cabangnya malah jadi ada 3. Kita lihat maksudnya gimana ya. Nah, jadi udah ada previewnya. Previewnya tuh kayak gini teman-teman. Dari 1, subbab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah? Kita klik OK. Replace this table of content? Yes. Dan keluar teman-teman. Teman-teman bisa blok kalau ingin mengubah fontnya atau mengubah size-nya. Bisa kita ubah. Dan jadilah daftar isi yang sangat berguna dan bisa terupdate oleh teman-teman. Bagaimana cara ngupdate-nya? Gampang banget teman-teman. Jadi setelah teman-teman punya daftar isi kayak gini, teman-teman itu bisa membuat update dengan cukup seperti ini. Pencet kanan, update field. Nanti akan muncul apakah teman-teman pengen mengupdate jumlah halamannya saja atau mengupdate seluruh table. Mengupdate seluruh table berarti teman-teman munculin heading baru yang teman-teman baru tambahin. Misal baru ada judul baru atau baru ada subbab baru. Itu update enter table. Kalau nggak ada yang berubah tapi halamannya berubah, teman-teman bisa update page number only. Oke, kita lihat di sini ya, udah sama belum? Misal nih, metodologi di halaman 3. Bener gak nih halaman 3? Metodologi. Oh bener, halaman 3. Itu teman-teman. Oke, kira-kira ini cara membuat daftar isi. Ringkasnya, aku coba ulang sedikit lagi. Kita memakai fitur yaitu style. Pastikan teman-teman membuat setiap style buat judul dan juga subbab. Bedain subbab 1 dan subbab 2 seperti ini. Subbab 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah itu table of content. Oke, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses pembuatan laporan teman-teman. Sekian dari Bocah Ciputat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.